Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk kepada kitab yang baru, ya. Kita sudah selesaikan 1-2 Tawarik dan kita masuk langsung ke kitab Ezra Nehemia. Dalam kitab Ibrani ini Nehemia, Ezra dan Nehemia itu satu kitab. Karena dia memang lanjutan daripada 2 Tawarik, ya. Kalau kita melihat di sini 2 Tawarik, ya, terakhir Israel dibuang itu ada kalimat yang sama di sana di 2 Tawarik pasal yang terakhir itu 36 sampai 20 ayat 22 itu dikatakan pada tahun pertama zaman Koreshi raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, seterusnya sampai dikatakan biarlah ia berangkat pulang. Nah, ini di sini juga di Ezra pasal 1 ayat 1-nya itu sama. Pada tahun pertama zaman Koreshi raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koreshi dan sebagainya itu dikatakan biarlah dia pulang. Sama, ya. Sehingga ini jelas bahwa dua Tawarik itu sambung langsung, ya, kepada kitab Ezra Nehemia, ya. Dan banyak juga ahli percaya ini yang mengedit atau yang mengerjakan semuanya ini adalah Ezra, ya, imam yang ahli kitab juga, ya. Ezra Nehemia ini kita akan pelajari bareng dia, karena ini sebenarnya pekerjaan, saya menyebutnya trilogi kepulangan Israel dari Babel, ya. Karena ini 3 rombongan pulang. Kita tahu dia dibuang itu selama 70 tahun, ya, kerajaan Yehuda tahun 586 dibuang. Kalau Israel itu tahun 722 sebelum Masehi sudah dibuang di Asyur dan nggak kembali. Yang itu memang kerajaan Israel, kerajaan utara itu yang 10 suku itu memang nggak ada yang baik kerajaannya. Sejak mulai Jeroboam bikin penyembahan atau ibadah yang baru itu, ya udah semua raja-rajanya itu sama aja, ya, nggak ada yang baik. Kemudian tapi kalau dinasti Daud yang selatan ini, yang Yehuda dan Benyamin, itu banyak yang baik, ya. Bahkan yang mirip dengan Daud itu disebut Hizkia, Yosia, kalau nggak salah Josafat, ya. Jadi ini trilogi kepulangan, ya, itu dicatat dalam kitab Ezra Nehemia. Yang pertama kepulangannya itu di sini saya ada sejarahnya. Saya kira tidak perlu terlalu dulu di tanggal-tanggalnya itu, ya. Yang penting tujuannya itu. Yang pertama yang pulang itu adalah rombongan Jerubabel, ya, dipimpin Jerubabel dan Imam Joshua tuh, ya, di situ. Dia pulang yang pertama setelah 70 tahun di Babel. Dan itu tugasnya membangun bait suci, ya, rombongan pertama. Kemudian kurang lebih 70 tahun kemudian, kurang lebih, ya, atau barangkali 80 tahun, itu datang rombongan berikut. Yang ini rombongan pertama ini sekitar hampir 50.000 orang yang di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua itu. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Ezra. Itu ada di kitab Ezra masih dia, ya. Di bawah pimpinan itu hanya nggak banyak. Karena tugas Ezra ini adalah sebenarnya memperbarui ibadah, ya, memperhatikan umat Israel yang pulang di pembuangan itu agar mentaati hukum Taurat. Karena Ezra ini ahli kitab, ya, dia bertekad nanti kita belajar itu, ya, untuk belajar dan mengajarkannya itu juga dan melakukannya. Jadi ini nggak banyak, ya, berapa ribu orang kali, ya, barangkali, atau mungkin nggak sampai 1.000 kali, ya, ratusan hanya karena imam-imam orang Lewi, ya, yang pulang itu. Kemudian satu lagi rombongan, ini bukan rombongan, malah sebenarnya Nehemia itu, ya, hanya beberapa orang, ya, puluhan barangkali, ya, untuk membangun tembok. Nah, Nehemia ini itu kira-kira 12 tahun setelah Ezra. Makanya
ada pekerjaan bersama nanti antara Ezra dengan Nehemia. Itu. Tapi yang jelas kepulangan itu 3 kali. Dari Babel, pertama grup rombongan Zerubabel dengan Yosua, itu hampir 50.000 untuk bangun bait suci. Selesai bait suci, kemudian datang kurang lebih 70 tahun lagi atau 80 tahun kemudian Ezra dengan rombongannya melayani ibadah ya dalam di bait suci itu yang sudah dibangun, dan mengajarkanlah rakyat yang orang buangan itu hukum Taurat. Kemudian kurang lebih 12 atau 13 tahun kemudian datang Nehemia. Ya, itu dia membangun tembok, karena pada waktu itu ya baik bait suci, baik baik istana, maupun rumah-rumah pembesar maupun tembok itu hancur habis-habisan. Hingga Yerusalem itu udah seperti kota apa itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini dulu ya, secara gitu ya, secara garis besar dulu, jangan langsung masuk detail-detailnya. Saya selalu begitu, kalau belajar itu jangan langsung detailnya. Itu makanya saya ada beberapa buku-buku survei. Ini bagus ini, survei ini artinya ya kita lihat aja dulu lah outline-nya ya, nanti baru kita masuk kepada detail-detailnya. Nah, ini yang pulang ya, ini sekarang kita dulu fokus dulu sebentar kepada Zerubabel aja dulu. Ya, rombongan pertama itu aja dulu ya. Itu pun juga kita nggak masuk terlalu apa ya, terlalu detail tema-temanya. Ini secara garis besar aja ya. Yang pulang bersama Zerubabel itu, atau saya ulang dulu, saya sebut dulu ya, ini di kitab Yeremia itu, nubuatnya itu yang 70 tahun itu, kayaknya perlu itu juga saya baca deh, Yeremia 29. Ini ada surat dari Yeremia untuk menjelaskan bahwa engkau didisiplin selama 70 tahun. Saya baca dulu ya, ini saya pakai ILT. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Beginilah Yahweh berfirman, ketika telah genap 70 tahun bagi Babel maksudnya, sesuai dengan firmanku, aku akan melawat kamu dan meneguhkan perkataanku yang baik kepadamu untuk membawa kamu kembali ke tempat ini, ke Yerusalem maksudnya. Sebab ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Apa itu masa depan itu? Ayat 12. Maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ini dia maksudnya masa depan tuh, jadi umat Israel jadi punya hati yang cinta Tuhan, cinta Yahweh lah. Dia datang memanggil Tuhan dan Yahweh mendengarkan dia. Kemudian kamu akan mencari dan menemukan aku, dan ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu, ya, akan mencari dan menemukan. Bahkan dikatakan di ayat 14 terakhir ini ya, aku akan ditemukan olehmu, firman Yahweh, dan aku akan memulihkan ketertawanan. Artinya efek ya, bekas-bekas, karena ditawan di sana di Babel itu ya, bagaimanapun orang Israel susah dia ya tentu. Walaupun nanti saya bicara dulu ada enaknya, tapi jelas tidak mungkin dia bernyanyi, karena ada lagunya tuh ya, kalau di Babel orang suruh nyanyi, bagaimana kalian bisa bernyanyi di Babel di sini ya, kami nggak akan melupakan Sion dan sebagainya. Itu ada di Mazmur itu, ada lagunya Bonnie M yang bikin lagu itu, By the Rivers of Babylon ya. Itu tidak mungkinlah Israel senang di sana, pasti ada penderitaan dia di sana. Nah, itu akan dipulihkan ketertawanan itu ya, dan akhirnya dia akan artinya aku bahkan dari segala tempat akan bawa ya, kamu masuk kembali ke Yerusalem dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang di tanah perjanjian. 70 tahun ya itu didisiplin, karena Israel sudah menyembah berhala dan meminta raja pada waktu itu. Nah,
Tapi yang pulang dari Babel ke Yerusalem itu untuk membangun bait suci yang di bawah pimpinan Zerubabel itu hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan. Saya baca ini ayatnya. Esra pasal 1 ayat yang ke-5 ya. Di sini, maka berkemaslah setelah datang perintah ya dari Koresi ya, raja negeri Persia, karena ini pembangunan ini ada campur tangan politik ya. Raja Koresi, raja Persia itu, media Persia itu dia secara politis dia bangun itu bait suci itu, satu bikin apa ibadah apa sebagainya, umat yang ada di situ. Karena dulu itu tiap pemerintahan itu ada masbahnya, ada ilahnya. Jadi Koresi ini ya kau bikin aja menurut aturanmu, tapi jangan lupa mendoakan pemerintahan ini, raja dan anak-anaknya. Nanti kita bilang di sini supaya pemerintahan raja dan anak-anaknya jangan kena kutuk. Jadi ada maksud politis daripada Koresi ini ya. Tapi itu Tuhan pakailah, pendeknya Tuhan pakai untuk menggenapkan Nabi Yeremia yang 70 tahun itu. Digerakkanlah Koresi, ayo selangan ke sana. Itu dikasih bahkan perlengkapan apanya semua itu dikasih, difasilitasilah oleh si Raja Koresi ini ya. Tapi tetap tidak semua orang Israel mau pulang ke Yerusalem. Ini saya baca ya. Hanya lihat ya, maka berkemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, itu cuma 2 suku ya, serta para imam dan orang-orang Lewi. Yakni setiap orang yang, perhatikan ini, yang hatinya digerakkan. Jadi kalau hatinya nggak digerakkan oleh Yahweh, oleh Elohim, nggak mau dia pulang. Ya, dia untuk berangkat digerakkan dulu, baru untuk berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi jangan kita pikir bahwa semua orang Israel senang pulang dari Babel ke Yerusalem. Enggak. Malah minoritas yang digerakkan Tuhan itu yang pulang 50, nggak sampai 50 ribu itu. Sementara Israel kalau kita hitung-hitung, waktu Daud menghitung itu aja, udah bisa sekitar 1 juta tentaranya apa ini, kalau dengan isinya 2 juta, dengan anak-anaknya bisa sekitar 2,5 atau 3 juta itu orang Israel jumlahnya. Ya, walaupun nggak dibuang semuanya ke Babel kan, tapi tetap itu minoritas yang pulang dari Babel ke Yerusalem. Nah, pertanyaan kita sekarang, kenapa ke orang Israel? Padahal ini perintah Koresi, dikatakan ini siapa di antara kamu termasuk umatnya, ya Tuhan menyertainya, biarlah ia berangkat pulang. Itu perintah raja itu, Koresi, ya. Tapi tetap tidak mau. Alasannya, nah begini. Ini kan Babel itu tempat disiplin. Ya, karena umat Tuhan tuh ini umat Tuhan ya, kita bicara ini umat Tuhan didisiplin, bukan dihukum karena dia bukan jadi umat Tuhan, nah, tetap dia umat Tuhan. Ya kayak kalau anak nakal ya dipukul, tetap aja anak dia kan, statusnya nggak berubah ya. Jadi Israel tetaplah Israel, umat pilihan Tuhan, hanya sedang didisiplin di Babel. Dengan cara didisiplinnya apa? Dilempar ke pemerintahan manusia, karena memang Israel itu susah diatur oleh Tuhan. Dia malah minta raja supaya dia diperintah oleh raja seperti bangsa-bangsa lain. Bahkan dia tidak mau nyembah Tuhan, malah dia menyembah ilah-ilah. Tuhan bilang, udahlah, kau rasakan dulu ini. Karena Tuhan begitu ya, kalau engkau tidak mau aku perintah, kau tidak mau aku atur, ya rasakanlah engkau ingin raja untuk mengaturmu, pemerintahan manusia, silakan. Dirasainlah 70 tahun tuh itu Israel di bawah satu pemerintahan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan memberikan apa. Nah, disinilah persoalannya. Di Babel itu, ya 1-2 tahun kali orang merasa susah begitu ya, secara nggak nyaman, karena namanya orang kalau dipindahin, dibuang itu ke satu tempat. Nah, tapi lama-lama kan kita manusia itu punya kemampuan beradaptasi, ya. Secara apa dia lama-lama dia ya udah biasa aja. Ya lama-lama ya. Dan di Babel itu ada ibadah juga. Hanya modelnya bukan ibadah bait suci. Artinya dengan suku Lewi yang korban-korban bakaran apa semua nggak ada lagi.
Tapi di Babel itu ada yang namanya sinagoga. Itulah Israel itu setiap 10 keluarga Yahudi itu ada satu sinagoganya. Kalau 10 keluarga ya, itu ada satu sinagoga untuk ini sinagoga ini tempat berkumpul sinagog. Kalau Ibrani 10:25 tuh itu kan istilahnya episinagoge. Sinagoge itu istilah Yunani itu berkumpul tempat atau berkumpul lah, perkumpulan. Kalau di istilah Ibrani 10:25 ada epi, jadi perkumpulan dalam dimensi lebih tinggi. Tapi kalau yang di sini Israelnya ya perkumpulan. 10 keluarga Yahudi bikin satu. Sinagoganya nggak besar-besar, hanya sekedar tempat untuk orang Israel belajar kitab suci, ya. Alkitabnya pun nggak semuanya Taurat ya, berapa yang ada aja di situ, taruh di situ belajar, ya. Nanti ada kalau dalam zaman Yesus, nah itu kebiasaan bersinagoga, ya, kebiasaan berkumpul begitu di Babel itu dibawa juga pulang ke Yerusalem. Makanya ketika bait suci sudah dibangun oleh Zerubabel, tetap kebiasaan bersinagoga lah, kalau saya bilang itu tetap ada. Nah di sinagoga ini agak fleksibel ibadahnya, kebaktiannya lah ya. Biasanya tuh sudah entah ada puji-pujiannya juga, nanti dibacakan beberapa ayat. Baca ya beberapa ayat itu, dari itu nanti kepala rumah ibadat itu namanya, kepalanya itu bilang, silakan siapa saudara yang mau menghibur umat ini, yang menguatkan, dan biasanya orang itu bicara berdasarkan ayat yang dibaca itu. Itulah Yesus Yesus maupun Paulus selalu ke yang penginjilan, dia datangnya ke rumah ibadat begitu aja, sinagoga, ya. Bahkan di sinagoga itulah kalau dalam zaman Yesus itu anak Yahudi umur 6 tahun harus sekolah di sinagoga. Bukan diajar sama guru sekolah minggu zaman model dunia kekristenan begini, yang Alkitab pun barangkali dari Kejadian ke Wahyu belum pernah dibaca satu kali pun. Ini yang ngajar di sinagoga itu ada di Taurat. Orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang ahli, karena mereka pikir kalau anak kecil udah salah dididik dan susah ngerubahnya itu kalau orang Yahudi pikir. Jadi orang Yahudi anak umur 6 tahun diajar oleh S3 gitu, kira-kira begitulah ya. Nanti dia makin tinggi ya udah kayak teman aja kalau udah terbentuk dia. Jadi ke zaman Yesus, anak umur 6 tahun, anak Yahudi sampai umur 13 itu belajar 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa. Taurat kalau dibilangnya begitu ya, walaupun sebenarnya Taurat, Nebiim, Ketubim itu termasuk Taurat juga. Nanti setelah lulus dia sekitar 12-13 tahun usianya itu dibilang son of law. Ya, anak hukum ya. Lulus lah dia ya. Kemudian sambung dari umur 12-13 sampai umur 16-17 ya. Belajar kitab nabi-nabi, Nebiim dan Ketubim juga ya. Baru setelah 18, nah itu dinikahkan, ya. Kemudian kalau untuk menjadi ahli Taurat, belajar lagi terus. Sampai sekitar 40 tahun, 45, wah itu baru dibilang udah ahli Taurat, orang Farisi. Jadi, sinagoga itu sudah ada di zaman awalnya tuh kebiasaan bersinagoga itu di Babel. Jadi orang-orang Israel yang di Babel rada nyaman lama-lama. 70 tahun dan nyaman dia, beranak cucu dia di sana, ya. Ya, walaupun ada lagunya di Mazmur itu kan hanya sebagian yang digerakkan Tuhan. Nah, disinilah saya mau bicara nih poinnya nih. Bahwa hanya orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan mau dia pulang dari Babel ke Yerusalem untuk membangun bait suci di Yerusalem. Kenapa harus Yerusalem? Kan di Babel juga bisa kok beribadah juga kok, ya, kebaktian juga, belajar kitab Taurat juga, muji Tuhan juga, ya, diberkati juga, ya. Tapi kenapa harus pulang? Kok kenapa mesti Yerusalem? Karena Tuhan sudah memilih Yerusalem, ini konteks Perjanjian Lama ya, memilih kota Yerusalem sebagai tempat namanya ditaruh di situ. Saya ulangin lagi ya, dalam konteks Perjanjian Lama, Tuhan sudah memilih tempat
satu tempat yang namanya kota itu Yerusalem. Dia menaruh namanya di situ. Apa itu artinya namanya? Nama itu mengekspresikan reputasi Tuhan, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan, seluruhnya lah di situ. Karakter Tuhan ditaruhlah itu di Yerusalem, dan secara khusus Sion dan kota Daud itu, disitulah bait suci itu tempatnya. Nggak boleh bergeser-geser, ada peraturannya. Kau nggak boleh sembarangan bikin korban-korban. Harus di tempat, di kitab Ulangan itu ditekankan terus, itu harus di tempat yang kupilih bagi Israel. Ya, ini bagi Israel. Jangan kalau bagi kita tuh lagi, jangan ke Yerusalem apa urusannya, kecuali kau dibayarin, nggak apa-apa. Hiburan aja, nggak ada urusan ibadah kita, nggak ada urusan kita dengan Yerusalem, nggak ada hubungan kerohanian kita dengan Yerusalem itu, nggak ada hubungan itu. Mau 100 kali ke Yerusalem, nggak ada urusan. Tapi bagi orang Yahudi, oh ini lain, karena Tuhan memilih kota Yerusalem bagi bangsa Israel. Ya, dalam konteks perjanjian lama ini kadang-kadang orang Kristen suka apa ini, ngawur-ngawur konteks itu, dilanggarin terus gitu ya. Yesus sudah bilang sama perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria kan pikirannya masih konteks perjanjian lama. Kata kamu ibadah mesti di Yerusalem, kami kan di Gunung Gerizim. Ya, orang Samaria memang di Gunung Gerizim kan. Yesus bilang ada saatnya dan sudah tiba, kata Yesus. Orang beribadah bukan di Yerusalem, bukan di sini, bukan di sana, bukan di gunung ini, gunung itu, bukan ritual ini, ritual itu. Orang ibadah dalam roh dan kebenaran. Artinya nama Tuhan ditaruh dalam batin orang percaya. Disitulah di dalam batin orang percaya terletak kemuliaan Tuhan. Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan Tuhan itu dalam batin orang percaya, dalam kita, konteks perjanjian baru. Ibadah kita adalah ibadah dalam itu, karena nama Tuhan di sini. Karyanya, perbuatannya, kasihnya, karakternya, ya, semuanya di dalam batin. Sehingga kita ibadah perjanjian baru itu adalah ibadah dalam roh, dalam batin, mengikuti pimpinan kemuliaan Tuhan atau pimpinan Kristus dalam batin. Bukan di ritual yang harus di gedung denominasi ini, gedung itu, ritual begini, perpuluhan, buat itu kan orang-orang agama itu saya udah banyak nulis itu. Banyak orang mabok agama Kristen, ya, nggak ngerti. Tapi umat pilihan Tuhan ngerti dia, karena dalam 1 Yohanes dibilang umat pilihan Tuhan yang digerakkan Tuhan ini remnant. Kalau itu yang tersisa ya, teologi remnant teologi, biasanya orang begitu ya, yang tersisa itu artinya yang dipilih dari yang dipanggil. Padahal dalam kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih inilah yang digerakkan Tuhan ini. Dari antara umat Tuhan itu dia pulang ke Yerusalem, bangun bait suci di Yerusalem. Dalam kekristenan orang-orang yang dipilih inilah yang digerakkan Tuhan, bangun ibadah di mana? Di gedung denominasi. Ritual ini, bayar perpuluhan, bukan itu mah di Babel, begitu, banyak aturan. Kalau di dalam dunia kekristenan kita umat pilihan Tuhan pulang membangun ibadah dalam roh. Nah itu dia. Memang minoritas, sedikit orang yang mau pulang. Ini sekarang saya langsung aplikasi kali ya. Atau saya cerita dulu lah. Mudah-mudahan tangkap dulu ini ya. Jadi sedikit yang pulang mau bangun. Padahal janji Tuhan kitab nabi-nabi semua kedatangan Mesias di Yerusalem. Yerusalem itu tetap Tuhan gak rubah itu. Sampai ke kitab Wahyu Yerusalem baru itu dipulihkan itu. Yerusalem baru itu mempelai wanita, orang Israel secara khusus, karena perjanjian Yahweh dengan Israel itu sifatnya suami istri. Kalau perjanjian baru itu antara El Elyon dengan kita umat pilihan itu adalah bapak dan anak. Kalau kita sudah akil balik, sudah dewasa, baru kita dapat waris dari bapak. Warisnya itu otoritas segala sesuatu itu. Atau kayak Yesus, segala otoritas surga di bumi sudah diberikan padaku, kayak gitu. Nah kalau ini Yerusalem tetap, Tuhan tidak berubah, rencananya tetap begitu. Kalau udah Tuhan bilang aku sudah pilih Yerusalem, tempat namaku kutaruh di situ, nggak bisa lagi berubah. Ya, orang yang mesti berubah.
Yang di Babel itu hatinya mesti dirubah baru dia. Tapi memang itu harus kasih karunia. Karena udah nyaman. Sama dalam kekristenan juga. Ini saya bandingkan ya. Ibadah dalam kekristenan saya bandingkan. Pertama ibadah dalam Babel, ibadah di ritual, gedung ini, gedung itu, organisasi ini, organisasi itu, ya, ritual ini, kredo itu, kayak gitu-gitu lah ya. Yang datang setiap hari Minggu itu loh. Saya bandingkan dengan ibadah di Yerusalem ini, yang ibadah dalam roh, ngikutin pimpinan roh aja, ya. Ibadah itu adalah menjalani pimpinan Kristus hari lepas hari, itu ibadah. Mau dia sebagai ibu rumah tangga, mau sebagai bapak rumah tangga, mau sebagai pekerja, mau bisnis kayak, mau apa kayak, semuanya itu ibadah. Inilah yang saya bilang ibadah dalam roh dan kebenaran, ya. Realita, bukan yang begitu ya. Nah, kenapa yang begini nggak mau, kalau kita jelasin, itu bukan begitu. Maksud Tuhan tuh ibadah dalam roh, karena Tuhan itu akan datang dalam roh ini, di Yerusalem ini. Mesias akan datang di sini. Mereka bilang, sama seperti Charlie Babel, itu sama dengan ngomong. Kami juga di sini ibadah. Kamu pikir cuma kamu aja di situ yang ibadah? Kami juga di sini punya sinagoga. Ya, kami juga baca Alkitab, baca Taurat ya. Kami juga muji Tuhan di sini, walaupun di Mazmur ngaku juga dia kan ada apa, by the rivers of Babylon, there we sat down, dia duduk situ. And we wept, dinangis di situ. Kemudian ada yang minta nyanyi. And the wicked, apa itu kalimatnya? Bagaimana mungkin kami bernyanyi? Nggak bisa dia bernyanyi ya. Kira-kira gitulah kalimatnya, saya lupa sih syairnya itu. Bonnie M. Ya. Jadi ini sudah berapa menit ini saya? Boleh lewat lagi. Oke lah. Jadi mereka yang di Babel gitu kan, yang dalam kekristenan merasa nyaman. Padahal itu bukan itu loh. Yesus datang, Mesias itu datang dalam roh. Kalau orang nggak ibadahnya dalam roh dan kebenaran, nggak datang. Ayo, dunia kedatangan mau diangkat-angkat lah, macam-macam. Nggak akan terjadi. Mesias tetap datang di Yerusalem. Kalau mau beribadah, ayo keluar dari situ, dari Babel, masuk sini. Makanya, nah sekarang saya masuk dulu satu ayat dulu ya. Israel di Babel itu sama dengan gereja sekarang yang udah jatuh dari ribuan denominasi, jatuh dalam pemerintahan manusia. Ya, ribuan denominasi itu kerajaan manusia ya. Saya ulangi lagi. Denominasi itu kerajaan manusia. Mari saya baca satu ayat dulu ya untuk ngejelasin. Kitab Wahyu ini sangat luar biasa, ini kitab. Hanya dia pakai bahasa simbol, ya. Perhatikan ini ayat yang ketiga ini. Wahyu pasal 17 ya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Padang gurun ini bicara Alkitab itu disiplin. Ya, jadi Israel di Babel itu sedang didisiplin. Dia tetap umat Tuhan. Dia nggak berubah jadi bangsa kafir gitu. Enggak. Sekali Tuhan, ya itulah kesetiaan Tuhan, dia tetap dia umat Tuhan. Terikat perjanjian dengan Yahweh itu tetap. Sekalipun mereka melanggar, makanya Tuhan bikin yang baru. Jadi mereka ini sedang didisiplin. Ayat 3 ini. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan. Nah, perempuan di Alkitab selalu yang dimaksud itu gereja. Karena Kristus itu disimbolkan oleh Adam dan istrinya Adam ya tentu Hawa itu ya simbol gereja. Semua perempuan itu simbol gereja dalam beberapa aspek. Misalnya Yusuf, istrinya siapa tuh? Istrinya Yusuf siapa itu? Yang anak Imam Dion itu. Imam Dion, nah itu adalah. Itu artinya gereja diambil dari dunia karena Mesir simbol dunia. Kayak gitu-gitulah ya. Daud itu Abigail ya. Daud itu kan simbol Kristus ya. Abigail itu simbol gereja yang berperang kayak gitulah ya kan. Daud itu berperang. Jadi kalau dibilang dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, artinya suatu tempat disiplin. Dan aku melihat seorang perempuan, ini artinya gereja sedang didisiplin. Itulah dia ini bahasanya, ini kan bahasa simbol ya. Tapi perempuan ini duduk di atas seekor binatang. Binatang itu di dalam Alkitab artinya sistem pemerintahan manusia. Jadi
kalimat ini, Wahyu pasal 17 ayat 3, itu artinya Rasul Yohanes melihat gereja sedang didisiplin dan ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Persis seperti Israel sedang didisiplin di Babel, ditopang oleh Raja Koreshi. Yang kan ditopang itu, suruh bangun ini, rombongan-rombongan, baik rombongan Ezra, rombongan Nehemia itu semuanya ditopang oleh raja. Kalau Nehemia malah datang itu, kuda-kuda raja, panglima-panglima itu datang. Nah, ini dia ini. Apa yang dialami oleh Israel, begitu juga dialami oleh gereja. Gereja itu sudah jatuh dalam topangan pemerintahan manusiawi. Itulah dia denominasi. Pecah lah ribuan. Ada 40.000 mungkin sampai sekarang itu. Gereja, ya. Jadi perempuan gereja saat ini, jadi dunia kekristenan ini adalah Wahyu pasal 17 ayat 3. Itulah dia dunia kekristenan. Yaitu sedang didisiplin. Kedua, perempuannya gereja itu ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Memang besar dia, jadi kayak Babel, besar. Nyaman dia di situ, karena di situ ada ibadahnya juga. Sinagoga ada, banyak malah. Karena 10 orang keluarga Yahudi satu sinagoganya. 10 keluarga Yahudi satu. Banyak. Kalau di Yerusalem cuma satu bait sucinya. Ya. Jadi nyaman orang di Babel ini. Sama dunia Kristen juga nyaman. Orang-orang apalagi di dalam Kristen kan namanya udah masuk sistem pemerintahan manusia, berarti udah masuklah uang, jabatan, kemuliaan manusia semuanya di situ. Kalau orang melayani, ya masuk dalam pelayanan dalam lembaga Kristen, apa sih yang dicari? Ya memang beritakan firman juga, menikmati hadirat Tuhan, tapi kan adanya juga yang lain, uang, jabatan, kemuliaan manusia, macam begitu. Mau saudara melayani tanpa uang, tanpa jabatan, tanpa kemuliaan manusia? Kalau mau, itu berarti saudara digerakkan Tuhan untuk membangun ibadah dalam roh dan kebenaran. Saya sudah 20 tahun ini. 20 tahun. Sudah 22 tahun lebih nih. Ibadah, belajar ya, ibadah dalam roh. Nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada kemuliaan manusia. Malah dianggap sesat lah, apalah macam. Nyalain orang lah, menghakimi lah macam. Nggak peduli lah. Karena memang itu anugerah Tuhan sih. Orang mau digerakkan Tuhan keluar dari, nih lihat pasal 18 ya, ayat 4. Ini ayat terakhir lah. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, dari perempuan itu loh. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini dunia kekristenan sekarang ini kayaknya, bagi orang yang gak punya penglihatan, dia bilang, baik-baik saja, mantap-mantap saja lah. Ada orang dipakai luar biasa, macam-macam lah ya. Tapi itu nanti itu ada penghakiman Tuhan. Di perempuan Wahyu 17 perempuan Wahyu 17 itu kena penghakiman itu. Babel akan dihancurkan, gak muncul lagi. Kita lihatlah nanti ya. Kita lihatlah. Alkitab itu luar biasa. Saya melihat dunia kekristenan, inilah perempuan pelacur yang duduk di bawah, ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Besar memang dia, penuh kemuliaan. Makanya Big Babel. Kalau Yerusalem, holy city. Nah itulah. Kudus yang penting di sini. Kita belajar hidup dalam kekudusan.